Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan tentu kalian semua senang dan bahagia karena kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau baik bagi kami, memberikan hari Sabat untuk belajar firman Tuhan, agar kami lebih dekat dan lebih menyerupai Yesus. Bersyukur kepadamu untuk setiap saat. Biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami mengerti pelajaran ini dan kami dapat menerapkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat Sabat adik-adik. Sekolah Sabat kita berjudul Tidak Terbatas. Ya, tidak terbatas kasih Allah itu bagi kita. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sudah sangat lelah dalam pekerjaan mereka. Jadi mereka dengan sembunyi-sembunyi dan diam-diam mereka pergi menjauh dari orang banyak. Mereka menyeberangi Danau Galilea. Dan sementara orang banyak memperhatikan Yesus tidak ada. Kemana ya dia? Kemana dia pergi? Oh, ada petunjuk, ada orang yang bilang ke sana dia pergi. Mereka akhirnya ada yang berjalan kaki melingkari danau itu dan ada juga dengan perahu. Pada waktu itu Paskah hampir tiba dan banyak sekali orang yang datang untuk mencari Yesus. Nah, sebelum kita lanjutkan, ayat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 12 ayat 2. Bunyinya seperti demikian. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya, Tuhan keselamatan kita. Jadi adik-adik, Tuhan adalah penolong kita di dalam ayat hafalan ini. Pada waktu itu ada orang yang berjalan kaki memutar danau itu. Ada juga yang naik perahu. Tetapi sebelum Yesus tiba di seberang danau itu, orang banyak sudah berkumpul di sana. Mereka ingin mendengar tentang Yesus, sebab pengajarannya memberi pengharapan dan keselamatan. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, bahkan imam-imam. Mereka ingin mendengar tentang Yesus. Yesus adalah orang yang baik, orang yang selalu memperhatikan keperluan mereka. Jadi Yesus merasa iba, merasa sedih melihat mereka seperti domba yang tak ada gembala, seperti anak ayam yang tidak ada induknya. Dan Yesus mulai mengajar. Banyak sekali orang yang hadir. Laki-laki saja 5.000 orang. Belum anak-anak atau perempuan-perempuan. Anak-anak menggelayut di belakang jubah ibunya, ingin juga mendengar tentang Yesus. Dan mereka sangat memberi perhatian tentang pengajaran Yesus yang mengajar mereka supaya mereka beroleh keselamatan dalam Yesus. Dari pagi sampai matahari sudah hampir terbenam, mereka lupa makan. Mereka semakin lama semakin lapar. Murid-muridnya bilang, suruh aja mereka pulang. Tapi Yesus mengatakan, beri mereka makan. Perintah Yesus sangat jelas, beri mereka makan. Filipus, seorang dari murid itu mengatakan, Yesus, dari mana uang yang kita dapat untuk membeli makanan sebanyak ini? Tidak cukup uang dan tidak ada cukup juga roti atau makanan yang dijual di kampung-kampung untuk memberi makan orang banyak itu. Filipus khawatir. Tetapi salah seorang murid yang lain mengatakan, Yesus, ada seorang anak membawa bontotnya atau bekalnya atau makan siangnya.
2 ikan dan 5 roti. Bawa dia kemari. Anak laki-laki itu tentu dengan senang hati memberikan makanan itu kepada Yesus. Anak laki-laki itu dengan senang hati memberikan makanannya bagi Yesus. Dan perintah Yesus berikutnya adalah, biarkan mereka membentuk kelompok 50 sampai 100 dalam satu kelompok. Sebab Yesus mau semua orang menjadi teratur dan disiplin, tidak rebut-rebutan kalau ada makanan. Dan setelah semua duduk dengan tenang, Yesus mengangkat tangannya ke surga, berdoa kepada Allah, mengucap syukur dan memohon berkat untuk makanan yang akan dibagikannya. Yesus memecahkan roti dan ikan itu, memberikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagikan lagi kepada mereka yang sudah berkumpul. Sampai semuanya makan dengan kenyang. Yesus memperhatikan kebutuhan fisik kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Sebab kalau sekiranya mereka tidak diberi makan, dalam perjalanan pulang sore itu atau malam itu, pasti ada yang pingsan di jalan. Mereka tidak ada tenaga lagi. Dan setelah semua habis makan, kamu tahu, roti yang hanya 5 dan ikan yang hanya 2 itu, makanan yang sangat sederhana itu, memberi kekenyangan. Tetapi masih ada loh sisanya. Dan bolehkah sisa-sisa makanan dibuang? Tidak. Yesus bilang kepada mereka, kumpulkan semua sisa-sisa itu. Untuk apa? Untuk dapat diberikan kepada orang yang memerlukannya. Dan mereka melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini dulu. Sebelumnya, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak terang yang boleh menolong orang lain mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa kami. Berkati semua anak-anak dengan kesehatan dan damai dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.